Selamat datang di channel Willy Kuswanto. Pada kali ini kita akan memberikan kritik naratif tentang film horor Rumah Teteh The Story of Helena. Film horor Indonesia seringkali menjadi ajang eksplorasi budaya lokal dan mitos urban yang kaya. Dalam film horor ini, yaitu film Rumah Teteh The Story of Helena, mencoba untuk menggali sisi psikologis, supranatural, namun dalam pelaksanaannya film ini menunjukkan beberapa kekuatan dan kelemahan naratif yang patut kita analisis. Apa saja eh, yang ideal dalam kritik naratif itu sendiri? Secara ideal, untuk film horor Rumah Teteh The Story of Helena seharusnya memiliki beberapa elemen, yaitu yang pertama terkait dengan elemen pengembangan karakter, kemudian yang kedua tentang, atmosfernya, bagaimana atmosfer yang ada, kemudian, terkait dengan legenda. Mungkin ada kaitan nggak, Rumah Teteh ini dengan legenda yang memang real? Kalau dalam kita cek di penggalan cerita, penggalan informasi di akhir film ini, di awal ya, bahwa film ini memang diambil dari kisah nyata. Yaitu yang bertempat di Bandung. Kemudian, selanjutnya yaitu plot yang koheren dan penuh ketegangan. Jadi plot itu, setiap plot yang ada itu apakah selalu tegang apa enggak? Kalau semisal selalu tegang, maka, pesan yang mau disampaikan atau image yang mau disampaikan dalam film horor itu dapat. Seperti yang kita lihat di sini itu kan ada rumah angker ya. Jadi kalau rumah angkernya itu selalu muncul gitu ya, itu juga memberikan plot koheren dan penuh ketegangan, teman-teman kawan-kawan. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian konflik yang memuaskan. Apakah nanti endingnya itu memberikan penyelesaian konflik tidak? Nanti di ending itu Helena itu pada saat menjadi hantu kemudian meluk itu endingnya memberikan solusi tidak? Jika memberikan solusi, maka kritik tematis ini bisa kita katakan naratif ini bisa kita katakan memberikan, bagus kontennya dari sisi konflik yang memuaskan. Kemudian untuk jump scare, apakah ada di jump scare yang selalu muncul di dalam film ini? Maksud saya, jump scare-nya itu betul-betul memberikan ketegangan nggak? Apakah ada musik yang menyertai dalam jump scare-nya, kemudian kita betul-betul tegang apa tidak gitu ya. Itu akan memberikan sebuah naratif yang bagus, yang koheren dalam film ini. Setelah kita cek di dalam film ini, pada film Rumah Teteh The Story of Helena, teman-teman kawan-kawan, kalau kita lihat ya dari karakternya, karakter yang dikasihkan, yang ada di dalam karakter ini, untuk karakternya seringkali film, dangkal ya, karena, yang dimunculkan untuk karakter utama itu masih belum secara utuh memberikan, karakter yang komprehensif teman-teman kawan-kawan. Artinya karakter yang dimunculkan itu masih tidak belum lengkap seutuhnya, gitu ya, masih penggalan-penggalan seperti itu. Kemudian setelah itu, eee, film horor ini terkait dengan karakter sering, kurang berkembang ya. Maksud saya, eee, jadi kesannya yang didesain itu dalam rumahnya itu seperti, cetakan, seperti rumah yang selalu dimunculkan tanpa memberikan kesan yang emosional dan memotivasi yang kuat, gitu ya. Jadi kita sebagai penonton itu mungkin kesulitan untuk bersimpati ya, atau berinvestasi pada nasib mereka. Jadi kita itu, kira-kira film ini film apa ya? Selalu bertanya-tanya, kemudian pada saat kita mengetahui ending-nya, kita itu masih belum kebawa dari sisi empati, simpati kita, sehingga dampak horornya itu betul-betul masih berkurang ya. Misalnya nih, mengapa karakter ini begitu terikat dengan, rumah gitu ya, ada apa dengan rumah itu, dan apa saja trauma kelam yang ada di rumah itu. Jadi kalau semisal Helena itu, rumahnya dijual, kira-kira dia harus bisa memunculkan masa kelamnya seperti apa gitu ya. Baik, selanjutnya
Kritik selanjutnya untuk naratif itu terkait dengan atmosfer ya. Atmosfernya itu, tidak konsisten teman-teman atau inkonsisten dan kurang mencekam. Kalau kita, lihat beberapa meskipun rumah Teteh itu ya mungkin memiliki visual yang unik ya, menarik, rumahnya kuno gitu ya, dan memberikan rasa mencekam ya. Eee, Kalau lihat dari perspektif atmosfernya itu masih betul-betul kurang mencekam ya, karena adegan-adegannya itu masih banyak di luar daripada rumah, gitu ya. Sehingga kemunculan rumahnya itu masih belum seutuhnya, belum sepenuhnya bisa mewakili dari film ini. Kalau judulnya Rumah Teteh, mestinya semua kegiatannya itu tidak hanya di kampus gitu ya, tapi juga, banyak di rumahnya, maksud saya begitu. Oke. Selanjutnya itu terkait dengan eksplorasi mitos. Kalau dilihat dari judul film ini, gitu ya, ini ada filmnya itu, mitosnya itu ini ada berbasis pada film yang real ya, yang ada di Bandung, gitu kan. Di mana kisah Teteh atau Helena ini bisa sangat menarik gitu ya. Namun untuk film ini mungkin tidak mampu mengolahnya menjadi inti narasi yang kuat. Latar belakang hantu seperti yang kita lihat sekarang ini, itu hantu gitu ya, mungkin terasa kurang dijelajahi atau tidak logis teman-teman kawan-kawan. Sehingga penonton tidak sepenuhnya memahami mengapa ia menghantui. Mengapa ini Helena ini selalu menghantui tiba-tiba seperti yang kita lihat sekarang lagi duduk gitu ya. Kenapa? Apa sih tujuannya? Selalu bertanya-tanya dan seterusnya. Karena trauma terkait dengan rumah itu tidak dimunculkan walaupun sekilas-sekilas di awal. Sehingga penonton itu selalu bertanya ya, "Ini maksud film ini apa?" Gitu ya. Oke, yang selanjutnya, terkait dengan plot, berantakan atau prediktif. Yang saya maksud itu, prediktif itu kita bisa mengetahui, "Oh, entar lagi muncul hantunya nih, entar lagi, ada jump scare," gitu ya, "entar lagi seperti ini kan, moro-moro hantunya menghilang," gitu kan, dan seterusnya. Itu, eee, akhirnya kan menghilang kan. Jadi kita itu, dibawa, eee, me dibawa kepada plot yang berantakan atau bahasa lainnya itu, plotnya itu prediktif ya, predictable, dapat kita prediksi. Teman-teman, kawan-kawan, sehingga, kita itu tidak memiliki kejutan dari adegan-adegan yang ada. Walaupun ada, tapi tidak begitu mencekam, jump scare-nya itu tidak kuat, gitu ya. Konflik ini mungkin tidak terbangun secara organik, teman-teman, kawan-kawan, melainkan hanya serangkaian kejadian seram. Jadi keseraman itu kalau organik ya, yang memang betul-betul muncul rentetan suasana ya, tidak hanya dalam bentuk potongan-potongan, itu akan memberikan karakter yang bagus. Namun apabila terpecah, terpecah gitu ya, maka akan memberikan keputusan karakter yang mungkin tidak secara logis demi tidak logis ya, dan akan memajukan plot horor gitu ya. Sehingga tidak logis gitu ya, karena potongan-potongan. Oke. Selanjutnya, itu yang terkait dengan penyelesaian konflik yang kurang memuaskan. Di akhir film, itu Helena itu em, minta meluk, gitu ya. Kemudian ketika dipeluk, maka Helena kemudian menghilang. Pertanyaannya adalah, apa sih penyelesaian konflik yang diminta, yang diinginkan gitu ya. Apakah dengan pelukan itu cukup gitu ya. Mungkin pertanyaan kita, beberapa pertanyaan itu mungkin akan menggantung ya tanpa ada jawaban. Kalau kita lihat itu misalkan di sini teman-teman kawan-kawan, nah ini kan kemudian kemudian setelah itu minta dipeluk ya. Nah, eh, nah meluk kan, Helennya meluk, kemudian menghilang. Nah, kira-kira apa kira-kira apa yang penyelesaiannya itu apa gitu ya. Jadi penyelesaiannya itu tidak komprehensif ya, masih sepenggal-sepenggal. Teman-teman kawan-kawan, kemudian setelah itu ada ketergantungan berlebihan pada jump scare. Jika film terlalu bergantung pada jump scare sebagai satu-satunya cara untuk menakuti penonton, membuat kita kaget dan shock, maka efeknya bisa menjadi penonton yang merasa bosan
gitu ya, atau dan membosankan, sering membosankan bagi penonton. Horor yang efektif itu seringkali muncul dari ketegangan psikologis sebenarnya. Jadi jump scare itu sebenarnya bagus, namun yang lebih mendalam ketakutannya itu secara psikologis. Pada saat kita nonton teman-teman kawan-kawan, setelah kita nonton kita mau ke toilet, ke kamar mandi kita bingung, takut, takut ada hantu atau pocong dan sebagainya. Maka secara tidak langsung itu memberikan horor psikologis kepada penonton. Baik, untuk kesimpulannya adalah secara keseluruhan Rumah Teteh, The Story of Helena itu memiliki potensi untuk menjadi film horor yang menarik dengan mengangkat elemen lokal gitu ya. Namun keberhasilannya dalam menciptakan narasi yang kohesif, karakter yang beresonansi itu dan horor yang mendalam itu sebenarnya akan sangat berkurang pada film ini yang mana dalam mengolah elemen-elemen cerita dan menghindari jebakan naratif yang umum dalam genre horor, teman-teman kawan-kawan. Kritik naratif ini sebenarnya bertujuan untuk menyoroti area-area mana film yang perlu ditingkatkan dan area-area mana film yang perlu dikurangi gitu teman-teman. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin sekian dulu kritik naratif kita. Sampai jumpa pada kritik selanjutnya.